dalam persidangan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, di ruang sidang itu terjadi kericuan. Ya, karena apa? Karena di ruangan sidang itu banyak sekali anggota-anggota lansia-lansia yang selalu demo itu yang juga ikut datang di persidangan. Mungkin saking ngeyelnya mereka, jadi Pak Hakim itu sampai gebrak meja. Mari kita bertarung ilmu dalam konteks hukum. Itu tidak bijaksana. Jangan begitu, Pak. Azab Allah itu berat. Wah, nantang Allah kau. Nantang Allah. Yang mulia. Dan waktu Pak Hakim menggebrak meja, kata Egy Sujana itu katanya kalau gebrak meja itu sama juga melawan Allah. Aneh, bener-bener aneh nih. Nah, di persidangan itu pokoknya mereka itu mengira bahwa hakim itu sudah dibayar sama pihak Pak Jokowi. Jadi semisalnya nanti pengacara ataupun Pak Jokowi sendiri menunjukkan ijazahnya, walaupun itu ijazah asli, pasti mereka itu tetap akan bilang bahwa ijazah tersebut palsu. Udah bisa ditebak kok. Nah, kemarin kan juga tuh katanya si Rizal Fadilah itu yang dipanggil tapi nggak datang, katanya ketabrak motor. Emang motor apa? Motor lagi parkir terus kamu tabrak gitu. Sebenarnya gampang loh kalian itu. Kalau pengen tahu ijazah Pak Jokowi itu asli atau enggak, kalian itu bisa langsung tanya sama abahmu itu loh, sama Imam Mahdi itu loh. Soalnya sejak tahun 2013 Imam Mahdi itu kan jadi ternaknya Mulyono. No, kalau nggak percaya tanya sama abahmu. Dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gajah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun. Waktu itu ada dagelan dari Jogja, namanya Riogam. Dagelannya itu bilang begini, Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden, katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Nah, itu abahmu sendiri loh yang ngomong kayak gitu. Apakah kalian juga akan menuduh bahwa abahmu itu ngomong seperti itu karena dibayar? Masih kurang bukti lagi ya, masih kurang bukti. No, waktu Pak Jokowi reuni di UGM, no, coba lihat no. Presiden Joko Widodo menghadiri reuni akbar keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Bersama alumni, Presiden mengenang masa kuliah hingga kebiasaan mahasiswa ngutang di warung. Sebanyak 2.700 alumni Universitas Yogyakarta tersebut menyambut meriah kehadiran Jokowi. Di hadapan para alumni berbagai angkatan, Presiden Joko Widodo mengenang cerita kebiasaan mahasiswa UGM berhutang di salah satu kantin kampus. Coba yang pernah hutang di SGPC maju. Coba saya mau lihat mana yang sering hutang. Karena saya terus terang saya nggak pernah makan di SGPC karena mahal buat saya. Ada yang lebih murah, ada yang harganya separuhnya dari SGPC, itu yang sering saya makan di situ. Jokowi menyebut wajar jika mahasiswa UGM kala itu sering berhutang. Nah, udah paham belum? Jadi kesimpulannya dari kaum-kaum mereka ini, walaupun Pak Jokowi itu mau menunjukkan ijazah aslinya, walaupun UGM sudah klarifikasi bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, yang jelas mereka tetap gak percaya. Enak itu mereka yang kaum-kaum ngeyel mending dibuang sana di pulau terpencil kono sekalian buat ngetes rudal-rudal yang di Indonesia itu. Gila gak?
Sama IJN gak percaya, sama pengadilan gak percaya, sama laboratorium gak percaya, sama aparat gak percaya, tapi malah percayaan bahwa Anies adalah Al-Mahdi. Kami menolak hasil tes laboratorium forensik. Lah, gatel. Saya tuh bingung sama orang-orang model-model begini nih. Sama UGM nggak percaya, sama laboratorium forensik nggak percaya, sama pengadilan nggak percaya, sama pemerintah nggak percaya. Tapi herannya kalau Anies itu jadi Imam Mahdi, dia itu percaya. Ada rambut dari surga lah, ada dompet dari surga lah. Mending orang-orang mending pergi aja ke planet Pluto ya nono. Jadi ribet mulu kayak gini, aduh. Negara lain udah maju kemana-mana, udah perang dagang, udah perang teknologi, udah ini. Di sini masih ngurusin ijazahnya Jokowi terus, bro. Benar-benar gelo ganjaran. Bingung sama orang-orang ini. Ntar kalau ini terbukti sama ini pengadilan bahwa ijazah Jokowi itu asli, ntar mati ujung-ujungnya nih. Ini saya bisa tebak. Ntar dibilangnya pengadilannya udah dibeli Jokowi. Pengadilannya curang. Udah kayak gitu aja. Ntar mah tinggal itu baru ijazahnya. Ntar mati merambah lagi ke surat nikahnya Jokowi, kakaknya Jokowi, terus akte kelahirannya Jokowi, sampai akte kelahirannya Janetes sama kambingnya Jokowi yang di belakang pasti ntar dipermasalahkan juga. Karena orang ini yang bermasalah sebenarnya otaknya, pikirannya yang isinya kotor itu loh. bukan apa-apa. Yang kotor itu otaknya. Mereka itu ingin menjatuhkan Jokowi karena apa? Elektabilitas Jokowi itu tahun 2029 itu masih diperkirakan sangat besar. Itu yang mau dibunuh karakternya di situ. Sehingga Jokowi itu ingin dibunuh karakternya di sini. Biar mudah untuk melawan Jokowi di 2029 nanti. Makanya nih yang diserang itu bukan Jokowi aja, bisa Gibran, bisa Kaisang, bisa Janetes dan seterusnya. Yang penting karakter Jokowi itu yang dirusak gitu loh bro. Yang jelas ya, boh lah model kata. Kelakuan. Gini nih ya, ini yang dinamakan sikap inkonsisten ya. Sikap inkonsisten itu adalah sikap yang berbeda dari awal ke akhir. Ketika di awal-awal mereka ini semangat banget pengen membuktikan kebenaran asli atau palsu ijazah Pak Joko Widodo. Namun ketika telah 90% hasil uji forensik atau uji lab yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap ijazah Pak Joko Widodo, mereka malah bilangnya menolak. Alasannya tuh nggak klise banget, mereka kemudian beralasan polisi memihak ke Pak Joko Widodo. Sikap yang begini itu yang paling bahaya ya guys ya, yang berpotensi mencuci otak orang lain. Dan sikap yang mereka keluarkan ini juga berpotensi memprovokasi orang lain. Nah awal-awalnya aja tuh teriak-teriak pengen ngebuktiin, sudah mau terbukti mereka tolak. Nah itu tandanya apa? Mereka itu cuma pengen Pak Jokowi itu di posisi yang salah. Nah bener kan, sekarang ada lagi narasi bahwasannya polisi berpihak ke Mulyono. Tidak konsisten, laki-laki tidak bisa ucapannya dipegang. Hari ini ada tokoh yang melakukan pembelaan untuk 4 orang calon narapidana. Habis itu nanti ada lagi guys dari beberapa orang penting yang melakukan pembelaan. Apabila nanti ada orang yang kemudian bikin statement pengalihan isu atau bikin statement yang menyudutkan Pak Jokowi dengan dalih melaporkan ke 4 dedengkot ini yang bikin kita mual setengah mati, dia ada di belakangnya orang-orang ini. Kita lihat aja partai apa yang muncul. Kita lihat aja tokoh siapa yang bakalan muncul, bakalan bersuara. Mereka bohirnya. Lihat aja nanti guys. Ayo kita lihat siapa-siapa mereka yang muncul melakukan pembelaan, melakukan dukungan untuk Roy Suryo CS, itu ada di belakangnya mereka. Kita jangan terlalu positive thinking dengan tokoh-tokoh yang kelihatannya bersih dan suci. Belum tentu guys.
Kalau untuk urusan Bapak Jokowi, menjatuhkan Bapak Jokowi, belum tentu mereka yang tampak suci, tampak bersih, tampak baik-baik saja itu betul-betul sesuai dengan gambaran yang ada, guys. Yuk kita cermati 1 minggu ke depan kira-kira siapa saja yang pasang badan. Itu bohirnya, oke?